Di cerita sebelumnya, Jiang Han memutuskan untuk mengambil salah satu misi di Asosiasi Pedang Darah. Pada saat dirinya ingin mendaftarkan diri dalam tim, dirinya ditolak bahkan diremehkan karena kultivasinya yang tidak memenuhi syarat. Luo yang menguji kemampuan Jiang Han awalnya sangat percaya diri, hingga Jiang Han dapat dipojokkan dengan teknik milik Luo yang bernama tren baru. Sebuah teknik yang dikatakan dapat memanfaatkan kekuatan antara langit dan bumi. Lalu Jiang Han yang melihat teknik tersebut dari awal menganggap teknik tersebut mirip seperti teknik yang digunakan Yang Qingcheng pada saat dirinya dulu menjadi budak. Dia secara sengaja menunjukkan teknik yang sama dalam bentuk sempurnanya. Kekuatannya pun sungguh sangat hebat. Sebuah gempa dari dalam tanah yang mengejutkan Luo dan rekan-rekannya serta orang yang berada di sana. Sehingga dengan itu Jiang Han diterima untuk bergabung dalam tim beranggotakan 5 orang. Di perjalanan pada saat menjalankan misi, Luo tergores sebuah anak panah beracun yang dapat membuat orang yang terkena racun tersebut menjadi birahi. Jiang Han lalu membawa Luo untuk pergi mencari tempat yang cukup aman. Namun sebuah anak panah mengincar Jiang Han dan Luo dalam perlariannya. Untungnya Jiang Han dapat menyadari serangan tersebut. Tepat sebelum anak panah mengenai dirinya, sebuah serangan balik Jiang Han lakukan hingga orang yang melepas anak panah atau musuhnya terluka akibat counter milik Jiang Han. Masalah lain datang lagi. Luo yang berada di bahu Jiang Han terlihat sudah mencapai batasnya. Aku sudah klimaks. Luo meminta Jiang Han untuk menolong melepaskan bajunya karena saat ini tubuhnya sudah kepanasan. Oke, sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Like dan komen juga agar admin tambah semangat ke depannya. Bagi teman-teman yang ingin traktiran kopi, linknya sudah admin sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga tindakan baik dari teman-teman kembali menjadi hal yang lebih baik lagi. Dan selamat menikmati video kali ini. Cerita kali ini dimulai dari 2 orang musuh yang di video sebelumnya terkena serangan counter dari Jiang Han. Mereka terlihat kesal, marah dengan apa yang Jiang Han lakukan. Si pemanah mengatakan jika Jiang Han sangatlah cerdik. Dirinya menggunakan kelebihan penglihatannya yang ratusan kali lipat lebih tajam untuk mengkonter balik. Si pemanah mengatakan pada rekannya untuk tidak meremehkan lawannya kali ini. Dirinya juga merasakan jika ada orang lain atau pihak ketiga yang masuk dalam kawasan miliknya. Di sisi lain, Luo yang sudah klimaks menggeliat di atas tanah seperti cacing kepanasan. Dengan cepat, Luo langsung menarik tubuh Jiang Han agar lebih dekat dengan dirinya. Jiang Han yang menyadari itu akan terjadi, lalu mengambil tindakan. Ya, dia mengambil tindakan melempar tubuh Luo ke dalam air untuk menyembuhkannya. Padahal kan tinggal dikit lagi, tinggal ditusuk aja kan enak ya guys ya. Istriku, apakah kau sudah melihat penampilan dan tindakanku yang luar biasa barusan? Di dalam air, Luo tersadar, wajahnya memerah karena tindakannya kepada Jiang Han saat masih dalam pengaruh racun. Apa yang sudah aku lakukan sebelumnya? Hei Luo, keluarlah dari dalam air. Sampai kapan kau akan diam di sana? Apakah kau ingin menenggelamkan dirimu sendiri di dalam? Luo yang keluar dari dalam air berteriak agar Jiang Han dapat melupakan kejadian sebelumnya. Sial, aku sebenarnya hampir saja memberikan pengalaman pertamaku untuknya. Lupakan apa? Lupakan jika aku sudah menyelamatkanmu sebelumnya. Atau lupakan tindakanku barusan yang melemparkan dirimu ke dalam air untuk menyembuhkanmu. Jadi yang mana?
Dengan wajah yang memerah, Luo berterima kasih pada Jiang Han karena sudah mengerti dan melupakan hal memalukan sebelumnya. Sambil menarik Luo keluar dari dalam air, Jiang Han menanyakan informasi apa yang Luo ketahui tentang orang-orang yang mengincar mereka dan apa asal-usul harta yang sedang kita kawal. Karena kekuatan jiwa Jiang Han telah mendeteksi adanya banyak orang di dalam pegunungan hutan saat ini. Luo terkejut mendengarnya. Pasalnya, dirinya tidak menyadari akan hal itu. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, Jiang Han memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan mengeringkan pakaian milik Luo. Di sini, Luo menceritakan semuanya pada Jiang Han. Jadi, menurut spekulasi Luo dan Han, orang yang sedang mengincar mereka pasti sebuah organisasi yang bernama Shadow Raksaha. Sebuah organisasi yang dulu didirikan untuk mantan kaisar wanita sebelumnya. Organisasi tersebut mendedikasikan hidupnya pada si wanita mantan kaisar ini. Selama ratusan tahun, Shadow Raksaha selalu bertindak rendah hati dan tidak mudah menampakkan diri di depan orang lain. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu informasi kekuatan mereka, apa yang sedang mereka lakukan, dan apa yang sedang mereka tunggu atau rencanakan. Kemudian Jiang Han yang masih penasaran menanyakan mengapa para musuh mengejar kita sampai sejauh itu. Dan menurut deteksi jiwanya, saat itu ada 6 orang anggota dari si pemanah tadi. Dan belum lagi beberapa orang yang ada di dalam hutan. Luo kembali menjelaskan, jika barang yang dikawalnya merupakan harta rahasia jiwa. Selain itu, pelanggan yang memberikan misi bersedia menambah uang. Secara tidak langsung, misi ini berada di bagian Red Chopper. Dan secara kebetulan kami yang berada di sana pada saat itu berpikir akan menerima untung yang sangat banyak jika berhasil menyelesaikan misi. Kami tidak memikirkan masalah ke depannya. Dan tidak butuh waktu lama setelah itu kami langsung dicegat di kota sebelumnya. Mereka mengejar kami hingga kota Yusui. Itu sebabnya kami tinggal agak lama di sana. Tapi setelah kita berangkat kembali, aku dan Han tak menduga mereka masih menunggu kami di luar kota Yusui. Jadi harta yang kita kawal memiliki banyak masalah. Tapi karena sekarang sudah tidak dapat mundur lagi, ya mau tidak mau sekalian saja kita cari tahu tujuan mereka. Sekarang kau tunggulah beberapa saat. Aku akan berlatih terlebih dahulu, ujar Jiang Han sembari mengeluarkan banyak batu sihir miliknya. Mendengar itu, Luo kesal pada Jiang Han yang akan berlatih di keadaan yang seperti ini. Belum lagi mereka berdua seharusnya mencari keberadaan 3 orang anggota lainnya. Jangan berisik. Aku sudah tahu itu. Aku hanya tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Bagimu, benda itu adalah sebuah misi. Tetapi bagiku benda itu adalah sebuah harapan. Pergilah dari sini. Jangan ganggu aku kalau kau tetap bersikeras. Kemudian Jiang Han menghancurkan batu-batu sihir yang jumlahnya banyak satu persatu. Luo yang masih berada di sana mencoba menghentikan Jiang Han yang sedang menyerap banyak batu sihir. Luo mengatakan hal itu sangat berbahaya dan dapat meledakkan tubuh milik Jiang Han. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin mati? Jiang Han pun berteriak sangat keras, bersamaan dengan kultivasinya yang meningkat beberapa tingkat. Hah? Mendadak wajah Luo tidak percaya. Jiang Han dapat dengan cepat menerobos Wuhou ke tahap 4, 2 tingkat sekaligus. Setelah beberapa saat menunggu, Luo bergumam, ranahnya sudah stabil. Tapi dia sepertinya masih berkultivasi. Bukankah kau akan mendapatkan masalah bila terus berkultivasi?
Maaf jika aku sudah salah menilai tentang dirimu sebelumnya. Sebenarnya, aku tidak masalah jika tetap bersamamu. Di sisi lain, apa yang masih kurang untuk sekarang? Itu adalah informasi. Aku harus menyelidikinya sendiri sebelum mengambil tindakan. Kemudian Jiang Han melepas rohnya untuk menyelidiki semuanya yang belum diketahui. Di tempat yang sama di dalam hutan, terlihat dua orang yang sedang membicarakan sesuatu. Mereka berdua sedang membahas tentang sebuah harta yang dikatakan harta milik Daxia, mantan kaisar wanita terdahulu. Terungkap sebuah fakta jika barang yang tengah menjadi misi Jiang Han beserta timnya adalah barang berharga. Diketahui jika salah satu dari mereka bernama Cao Queen, Rana Wuho tingkat 8, satu-satunya keturunan kaisar. Dan untuk yang satu lagi bernama Feng Lao, Rana Sain tahap pertama, anak buah terkuat Pangeran Cao Queen. Mereka berdua datang ke tempat ini dikarenakan harta yang tengah dikawal oleh Jiang Han. Kaisar memerintahkan mereka untuk mengambil harta tersebut. Kini diketahui jika ada dua kelompok yang sedang mengincarnya, kelompok Raksaha dan utusan kekaisaran. Pangeran Cao menanyakan kepada Feng Lao, apakah keistimewaan benda yang tengah diincarnya. Lalu ketika Feng Lao akan menceritakan tentang harta tersebut, Feng Lao menyadari sesuatu. Siapa di sana? Sebuah serangan dia lancarkan. Feng Lao mengatakan pada Pangeran Cao, jika sebelumnya dirinya merasakan seseorang yang sedang mengawasi mereka berdua. Seorang master jiwa. Dengan sangat percaya diri, Feng Lao berkata, siapapun itu barusan, baik itu pengawal asosiasi pedang darah atau Shadow Raksaha, kalian semua hanya akan menemui jalan buntu jika menghalangi kami. Jiang Han langsung memuntahkan darah ketika rohnya kembali pada tubuh aslinya. Luo yang juga berada di sana segera memarahi Jiang Han. Dia masih berpikir itu semua akibat Jiang Han yang masih meneruskan untuk tetap berkultivasi. Jiang Han menjawab dengan mengatakan jika dirinya tidak hanya sedang berkultivasi, akan tetapi rohnya telah menjelajahi hutan di area jalur perjalanannya. Setelah menjelajahi hutan, Jiang Han berkata ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baiknya, Shadow Raksaha mungkin akan gagal untuk menyergap kita. Cepat katakan kabar buruknya. Kau membuatku sangat ketakutan, teriak dari Luo. Kabar buruknya, ada kelompok lain yang datang untuk mengambil sesuatu. Salah satunya berada di Rana Sain tahap pertama. Jika kau menghadapinya secara langsung, tingkat kematianmu adalah 100%. Tidak, ini sangat buruk, ujar Luo ketakutan. Lalu Jiang Han melanjutkan, dan tidak hanya itu. Asal-usul harta yang kita bawa bukanlah sekadar harta biasa. Itu sangat berharga bagi mereka. Di sini Luo langsung terduduk lesu mendengarkan penjelasan Jiang Han. Dirinya menyesal telah mengambil misi tersebut. Lalu Luo mengajak Jiang Han untuk kembali saja ke kota Yusui dan membatalkan misinya secara diam-diam. Jiang Han menimpali, dalam hal ini, apakah kau masih berpikir kita dapat kembali ke kota? Ayo kita temui Han dan yang lainnya sesegera mungkin, dan aku akan mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi dalam harta itu. Lantas, apa yang akan kau lakukan setelah kau mengetahui rahasianya? Itu hanya akan menunda kematian kita semua, tanya dari Luo. Sambil memegang sebuah anak panah dari serangan anggota Raksaha sebelumnya, Jiang Han berkata, adapun Shadow Raksaha dan Pavilion Qianglong, aku
akan mengirimkan mereka hadiah kejutan, hadiah yang tak akan mereka duga. Setelah itu, Jiang Han segera menembakkan anak panahnya menuju ke suatu tempat. Luo mencoba menebak tindakan dari Jiang Han. Apakah dengan begitu panah tadi akan dicurigai sebagai serangan dari Shadow Raksaha? Orang yang berada di ranah Saint tersebut pasti akan membunuh semua anggota Raksaha yang tengah mengejar kita. Tepat, itu benar sekali. Bahaya yang akan kita hadapi akan berkurang. Dan itu akan memberi waktu bagi kita untuk memikirkan hal ke depannya. Di tempat lain, si pemanah dan anggotanya sedang membahas kelompok lain yang juga datang ke tempat tersebut. Si pemanah mempertimbangkan resiko dan akan mundur terlebih dahulu. Akan tetapi, seluruh anggotanya menolak saran tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah anak panah jatuh tepat di tengah-tengah mereka. Jadi, apa kalian sangat percaya diri menyerangku dengan anak panah seperti itu? Ujar Feng Lao dari atas pohon. Semua anggota Raksaha terkejut dengan kedatangan seorang master yang berada di ranah Saint. Mereka menduga si pemanah telah menyerang Feng Lao dengan panahnya. Si pemanah yang tidak tahu apa-apa mengatakan bahwa dengan kekuatannya sekarang setelah mendapat luka, dirinya tidak mampu lagi untuk menembak. Senior, tunggu sebentar. Aku bersumpah kalau aku tidak pernah menyerang senior. Dan aku dapat membantu senior menemukan orang yang memakai panah itu. Orang ini harusnya dari aliansi pedang darah. Mungkin senior juga sedang mencari harta yang mereka bawa. Mungkin kita bisa bekerja sama. Para anggota Shadow Raksaha yang lain menjadi sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh si pemanah atau yang bernama Tuan Zi. Feng Lao tertawa mendengar ucapan dari Tuan Zi. Bagaimana tidak, organisasi yang sudah berumur ratusan tahun hidup bersembunyi dan menganggap penting berita tentang makam Prameswuri Daksya tidak disangka hanya mengirim beberapa orang di ranah Wuho tahap 9. Apakah dengan begitu kalian masih yakin akan membangkitkan Permaisuri Daksya? Masih terlalu cepat untuk kalian bermimpi tentang hal itu. Pergilah ke neraka, ujar Feng Lao sambil melepaskan sebuah serangan dan tekanan yang sangat luar biasa. Salah seorang anggota Shadow Raksaha mencoba untuk menahan serangan dan tekanan dari Feng Lao dan melindungi teman-temannya. Tuan Zi berteriak, "Bodoh, itu mimpi buruk. Dia adalah orang dari pavilion Qianglong. Tidak mungkin kita semua akan mengalahkannya." Beberapa orang yang ketakutan mencoba untuk kabur dari tempat tersebut karena tidak ingin terbunuh dan mati konyol. Akan tetapi hal itu sia-sia. Mereka semua yang mencoba melarikan diri mati dengan cepat. Tuan Zi tidak bisa bergerak hingga terduduk lemah tak berdaya. Lalu tanpa diduga, Tuan Zi berdiri. Dia terpikirkan sesuatu. Oh, tentu saja. Tuan Zi dari Shadow Raksaha memberi hormat pada senior Feng Lao. Saya bersedia meninggalkan kegelapan dan mengikuti senior, ujarnya membuang semua harga dirinya agar tidak terbunuh seperti anggota lainnya. Di sini terungkap sebagian rahasia dari organisasi Shadow Raksaha. Mereka semua tengah menyiapkan suatu kebangkitan Permaisuri Daksya, mantan kaisar wanita terdahulu, dengan menggunakan harta yang sedang dibawa oleh Jiang Han. Feng Lao senang akan hal itu, tetapi dia mengatakan akan melihat kinerja Tuan Zi terlebih dahulu agar dirinya benar-benar yakin. Lalu biarkan aku bertanya dulu, di mana posisi orang-orang aliansi pedang darah untuk saat ini? Jika benar dugaan Tuan Zi, dia mengatakan seharusnya Jiang Han dan anggota timnya kini berada di gunung berapi. Setelah mengatakan hal itu, mereka pun pergi menuju tempat di mana Jiang Han berada. Namun sebelum mereka benar-benar pergi,
Terlihat sesuatu yang tertinggal di sana. Ternyata itu salah satu teknik milik Jiang Han. Sebagian trik dimasukkan dalam panah sebelumnya dan bahkan membuat Feng Lao tidak dapat menyadarinya. Jiang Han mendapatkan semua percakapan mereka sebelumnya. Apa itu? Makam permaisuri Daxia? Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita berlanjut dengan Luo dan Jiang Han yang tiba di gunung berapi. Luo mengatakan bahwa anggota tim lainnya sedang berada di tempat tersebut. Terlihat sebuah lubang tempat persembunyian di hadapan mereka berdua. Lalu mereka pun masuk ke tempat tersebut. Apakah kalian baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Tanya Luo khawatir. Dan ternyata anggota yang lain berada di tempat tersebut dengan kondisi yang berantakan. Karena suhu yang memang panas, mereka bertiga melepas beberapa pakaiannya. Segera setelah itu Jiang Han mengatakan informasi untuk saat ini. Aku memiliki hal penting untuk diberitahukan kepada kalian semua. Di antara barang yang kita antar terdapat rahasia dari makam permaisuri Daxia. Mereka semua langsung terkejut mendengar penjelasan dari Jiang Han. Bagaimana tidak, mengenai makam tersebut dipercaya hanyalah sebuah legenda yang hanya berdasar dari cerita turun-menurun. Jadi legenda mengatakan jika mantan kaisar wanita sebelumnya adalah seorang yang kekuatannya sudah mencapai puncak. Dipercaya memiliki tubuh abadi. Organisasi Shadow Raksaha dibentuk hanya untuk melayaninya. Dan mereka sekarang sedang melakukan sesuatu untuk membangkitkan permaisuri Daxia. Jadi dahulu tidak ada kekuatan di benua Tianwu yang sanggup untuk menghadapinya. Sampai suatu hari orang yang paling dia sayangi memberontak dan berbalik melawannya. Dari situlah awal mulanya mimpi buruk. Hati permaisuri bergetar karena pemberontakan dari kekasihnya sendiri. Akibatnya, pada saat permaisuri berperang, dirinya mendapatkan luka parah dan lalu mati dalam pertempuran. Dan dari setelah kematiannya, semua orang yang berada di bawah kepemimpinannya perlahan menghilang dan runtuh, sehingga kekaisaran baru terbentuk. Itu adalah kekaisaran Tianwu yang masih ada hingga saat ini. Sebenarnya tidak ada yang tahu di mana makam permaisuri Daxia berada. Bahkan orang-orang yang berkuasa pada masa ini masih khawatir akan kebangkitannya. Oh, jadi begitu. Kurasa kaisar wanita ini memiliki mutiara jiwa, harta yang merupakan benda legendaris. Harta tersebut dapat mengumpulkan kehidupan dan kematian, tulang, daging, dan bahkan bisa menghancurkan jiwa. Selama dia menyimpan mutiara legendaris tersebut di mulutnya, dia akan abadi dan bahkan akan menjadi lebih kuat untuk naik ke dunia para dewa. Oke, sampai di sini dulu. Tunggu cerita selanjutnya. Sampai jumpa.